Panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah hari Ahad ya. Mau pulang apa Ibu? Mau. Ya Allah ya. Jadi insya Allah ini adalah taujih wada Ustaz, taujih wada. Bagaimana? Ngobrol aja ya insya Allah. Obrolan pagi ya, kita insya Allah akan coba sama-sama kembali menyerap ilmu dari Gurunda. Kita hadirkan niat, kita luruskan hati. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan insya Allah dapat membangun persepsi, fikroh, ya, mindset dalam diri kita, menambah keimanan, meningkatkan ketakwaan. Ya. Jadi silakan teman-teman persiapkan diri dengan segala kondisi yang terbaik. Semoga Allah berikan kekuatan. Ini jam-jam segini biasanya ngantuknya datang nih. Kalau panitia bantu permen kali ya. Kalau ada permen tolong disiapkan biar bisa ganjel. Cabai rawit. Mahal Pak cabai rawit. Ya, jadi insya Allah silakan paksa diri kita atasi rasa ngantuk kita, saling menguatkan ya. Dan mau nunduk-nunduk, dicolek-colek aja Pak, Ibu. Ya, saling menyemangati insya Allah. Sehingga kita dapat menyerap ilmu dari Ustadz nanti dapat kita simpan dan bawa pulang dan kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di lingkungan kita. Baik, insya Allah kita akan segera mulai kaji kita pada pagi hari ini. Kepada Gurunda Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para mudarrisin, mudarrisat, dan rahmati Allah. Alhamdulillah, semoga ini bukan yang terakhir pertemuan kita, kaji-kaji ilmu kita, tarbiyah-tarbiyah kita dari acara ini insya Allah. Agak susah melihat di lapangan siapa sesungguhnya yang perlu mendapat prioritas ya. Apakah di tempat ini ataupun kemarin saya seharian terus ke Bandung bolak-balik karena sulitnya untuk bisa menimbang semua memiliki bobot yang sama untuk diprioritaskan. Jam 10 nanti juga ditunggu di rumah yang lain. Besok sore juga nginep juga. Semuanya perlu mendapat prioritas sehingga mohon tafahum jika saya belum bisa maksimal melayani Bapak Ibu di tempat yang mulia ini insya Allah. Namun demikian inti daripada pertemuan ini tidak ada lain harapannya agar kita lebih mencintai Al-Quran yang terintegrasi di dalam ibadah sholat kita. Karena Allah selalu mengintegrasikan antara Al-Quran dan qiyam. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Akhir surat Al-Hijr. Ya. Jadi antara Al-Quran dengan qiyam ini memang harus include sadar Al-Quran, sadar qiyam, sadar Al-Quran. Az-Zumar. Amman huwa qanitun ana al-layli. Amman huwa qanitun ana al-layli. Yarju rahmatallahi wa yahdharul akhirah wa yarju rahmatar rabbih. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman
yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Kesimpulan besar dari tema Mukhayyam ini adalah hubbul Quran wal qiyam atau hubbul qiyam wal Quran insyaallah. Karena dengan dua hal inilah akan terpancar berbagai macam kebaikan dari diri hamba-hambanya, tidak saja kepada dirinya dan kepada tentu juga kepada umatnya insya Allah. Sehingga saya tidak bisa lebih panjang lagi memberikan taujih pada taujih terakhir ini, sekaligus mungkin nggak bisa sampai akhir penutupan. Insya Allah dengan para asatidzah dan ustadzah yang lain, habis taujih ini harus segera bergabung dengan saudara-saudara kita yang lain di pasar Bosan insya Allah. Jamaah rahimakumullah, salah satu motivasi Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semangat beral-Quran dengan motivasi an-namal. An-namal artinya apa? Semut. Atau motivasi Al-Quran bersama suratul Namal. Di balik ini memang seperti yang Allah jelaskan di awal Al-Baqarah. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan kama fawqaha. Allah tidak malu, tidak gengsi memberi nasihat kepada umat manusia dengan perumpamaan-perumpamaan berupa apa? Berupa nyamuk ataupun yang lebih kecil dari nyamuk ataupun yang lebih besar dari nyamuk. Semua akan menjadi pelajaran ya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kalau versi candaannya katanya ya, orang-orang beriman itu giliran surat Al-Fil yang besar udah pada apal semua. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, giliran yang gede pada bisa semua. Giliran yang kecil ya, ya belum pada apal semua. Namun kan kecil ya. Ya, kecil tapi 93 ayat. Ya udah sekarang semua bayar DP-nya nanti bisa dilengkapi 93 ayat. DP-nya cuma 2 huruf saja kok. Tosin. Udah selesai. Tosin. Udah saya hafal awal an-namal doang. Nah, kulihal, insya Allah semua hafal. Kalau nggak percaya, setorkan ke musyrik-musyriknya. Saya mau DP an-namal tosin. Kalau mau akhirnya wa qul alhamdulillah ya sayurikum ayatihi wa ta'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ini versi candaannya begitu. Walaupun insya Allah walaupun bercanda tapi serius. Serius. Allah memang minta an-namal ini harus kamu perhatikan. Ya. Jadi tadi awalnya tosi, ya. Betapa dahsyatnya atau betapa uniknya ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya,
yang hampir tidak ada alasan bagi manusia untuk menganggap bukan dari Allah, ya, ataupun sebaliknya mustahil Allah ngasal istilahnya. Ya. Kalau kita lihat bahwa An-Naml itu surat yang ke 20 berapa? 27. Ya. An-Naml itu surat ke 27. Ya. Maka huruf ta itu kalau yang ada kesempatan boleh dihitung dari ayat 1 sampai 93 akan antum temukan jumlahnya juga 27. Ya. Ta. Ya, kalau yang percaya alhamdulillah. Masa sama quick count aja percaya, sama ini saya juga nggak ngitung, ini dari para ulama aja, saya juga instan aja, salah satunya Imam Syafi'i yang rajin ngitung-ngitung begini. Jadi ta itu seluruh An-Naml ada 27 huruf sesuai dengan urutan suratnya. Ya. Sin itu ada 93 huruf sesuai dengan jumlah ayatnya. Ya. Jadi manusia yang mana, makhluk yang mana yang bisa bikin sebuah narasi ya, sedahsyat ini. Ya, sempat-sempatnya tentang awalnya tosin, maka tohnya disesuaikan jumlahnya dengan urutan suratnya, sinnya disesuaikan dengan jumlah ayat. Ya. Maka sudah seharusnya semakin yakin bahwa sadaqallahul azim, bahwa Allah itu benar di dalam firman-Nya, sehingga kita berhak dan sudah seharusnya kita mengomeli diri kita, ya bagaimana mungkin kamu tidak tertarik dengan ya firman-firman Allah yang memiliki bobot kebenaran yang tinggi, bobot kualitas yang tinggi, bobot manfaat yang tinggi, sampai detail-detailnya aja mengagumkan, belum isinya. Cuma masalah huruf ta dan sin aja udah mengagumkan, luar biasa. Ya. Sebuah narasi 93 ayat, ya, ya. Ta-nya ada 27, sin-nya ada 93. Ya. Kemudian cerita An-Namlnya ada di ayat 18. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Bahwa Allah ingin jelaskan bahwa pertama semut saja ya, rajin berjamaah. Ya. Berjamaah itu berarti siap untuk dikomando. Jadi tidak hidup menyendiri. Ya. Ya, apa mungkin mau disebut semacam jamaah JSIT misalnya. Ya. Yang jelas ada pimpinannya, ada staf-stafnya, dan lain sebagainya. Ya. Itulah kehidupan semut. Ya. Betapa Allah ingin dipahami seperti ini, bahwa ya, semut itu memiliki kehidupan berjamaah yang baik, ya. Sampai-sampai Allah mengungkapkannya, ya. Istilah tafsirnya adalah anzala manzilal aqil. Jadi binatang
tapi oleh Allah dianggap kayak bercerita manusia. Cerita tentang binatang, tapi Allah mengajak kita untuk ya, sungguhnya ini bagaikan manusia. Manusia yang sudah ditarbiyah oleh Al-Quran. Kalau semut nggak usah ditarbiyah. Ya. Langsung dipasang softwarenya aja. Pokoknya kamu jadi makhluk yang nurut ya sama pemimpinmu ya. Siap ya Allah. Tapi karena kamu sudah saya kasih software begini, jangan minta-minta pahala ya. Jangan minta-minta masuk surga. Karena kamu itu sudah saya setting. Ya. Manusia diberi kemerdekaan oleh Allah. Aslinya nggak mau manusia untuk diatur-atur begini. Ya. Tapi ketika ditarbiyah oleh Al-Quran, maka Allah ingin mengatakan, ya, walaupun kamu manusia, kamu harus kayak semut ya. Jadi kalau belajar nahwu yang namanya semut ya namanya ghairu aqil. Ghairu aqil artinya nggak berakal, ya, makhluk nggak berakal, ya. Jadi kalau ibarat ya, ibarat sorof istilahnya, ada sorof itu ya. Ya seharusnya semut disuruhnya udkhul ya. Ya namlu udkhul ya. Tapi ini kayak manusia aja. Udkhulu. Wahai semut-semut masuk. Ya. Nah kayak manusia aja disebut udkhulu. Ya. Wahai semut-semut masuklah kamu ke liang-liang. Ke tempat-tempat tinggalmu. Ya. Sampai disebut masakin. Ya. Seharusnya semut itu liang. Kalau liang itu juhur. Ya. Udkhulu masakinakum. Ya. Semua pakai dhamir jamak semua. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya. Jadi dhamir-dhamir jamak ini sudah harus bisa menyadarkan kita ya. Kita harus lebih baik daripada semut yang taat kepada ya, pimpinan ya. Ya, walaupun kalau semut memang udah settingannya begitu. Tapi kalau manusia dia taat pada pimpinan ataupun istilahnya berjamaah karena untuk sebuah kepentingan ya, kepentingan pembinaan dirinya, pembinaan umatnya ya, mungkin bahkan pembinaan negaranya dan lain sebagainya ya. Hatta idza atau ala wadin naml ya. Kata wadi itu juga menunjukkan bahwa tempat tinggal semut itu ibarat sebuah tempat tinggal yang berperadaban, ya. Nggak ngasal. Ya. Kalau yang cinta kesenian itu sangat membuktikan ya, bahwa rumah semut itu sebuah wadi yang sangat indah. Ya. Wadi asal artinya lembah ya. Ya. Rumah semut itu digambarkan seperti wadi yang dengan lekuk-lekuk, dengan pokoknya nggak ngasal gitu ya. Ya. Jadi kalau yang senang dengan kesenian itu biasanya kalau ada liang semut ya, ya, ya dengan raja tega lah, nggak peduli semutnya jadi mati atau gimana. Liang semut itu dimasukin cairan perak atau cairan apa yang bisa mengeras ya, dimasukin cairan sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau sudah mengeras kemudian dibuka, dikeluarkan tanah-tanahnya itu akan menjadi sebuah kesenian yang sangat indah. Ya. Itulah rumah semut kalau ingin tahu aslinya. Ya. Itulah yang disebut dengan wadi naml yang aslinya. Kenapa? Ya. Karena begitulah Allah ingin gambarkan kalau saja manusia itu beral-Quran, maka dia juga akan ya menjalani sebuah kehidupan yang berperadaban ya, ya minimal esensinya sama dengan semut, wujudnya tentu jauh lebih dahsyat dari semut, sehingga diistilahkan
semut saja punya, kalau dalam bahasa Arab, at-tafawuqul hadari. Ya. At-tafawuqul hadari. Ya. Keunggulan dalam kehidupan berperadaban. Ya. Maka hubungannya dengan tosin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ya. Bahwa kalau manusia itu betul-betul komitmen dengan Al-Quran, insya Allah kehidupannya akan berperadaban seperti peradaban semut, bahkan lebih canggih dari semut, bahkan lebih bernilai daripada semut, karena saat manusia bisa berjamaah seperti semut ini, ya, tentu di situ ada pahalanya, di situ ada rahmatnya, di situ ada ampunan-ampunannya, di situ ada kemudahan-kemudahan masuk surganya. Ya, ya tentu fokusnya sebenarnya lebih kepada betapa Al-Quran menginginkan kepada kita sebuah at-tafawuqul hadari. Ya. Kepada kita sebuah keunggulan berperadaban. Ya. Bahwa keunggulan peradaban itu dimulai dengan keunggulan keimanan. Ya. Tafawuqul imani. Ya. Maka ketika berlanjut kepada kehidupan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya, yang jin-jin semua menjadi tentaranya, ya, kemudian burung menjadi tentaranya, ya. Satu negara direkrut semuanya, ya. Ini tidak terlepas karena, ya, fikrah at-tafawuqul hadari, ya, yang diawali dengan at-tafawuqul imani. Insyaallah nggak susah ya nyebut tafawuq, ya. Tafawuq, ta, fa, waw, qaf, ya. Ya, karena belum tentu semuanya orang Libya atau orang Mesir atau orang Saudi, ya, tapi bisa bergaya gaya Libya, ya. Ngerti-ngertian tafawuq. Ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah Arab itu orang-orang yang komlot itu disebut dengan mutafawwiqin. Ya. Orang yang ranking-ranking 5 besar pertama, ya, disebut mutafawwiqin. Ya. Hasil kerjanya disebut tafawuq. Tafawuqul hadari dimulai dengan at-tafawuqul iman. Ya. Ya. Jadi setelah Nabi Sulaiman mendengar bagaimana semut itu menginstruksikan, ya, pasukannya, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, dan seterusnya, maka Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Ya. Senyum. Ya. Senyum itu tanda apa? Ya. Tanda bahagia. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ya. Senyum itu tanda bahagia. Maka kata para ulama, Nabi Sulaiman paham bahasanya semut saja bahagia. Masa ini manusia paham bahasa Allah, maksudnya Al-Quran, nggak bahagia. Nggak ada lagi kecuali astagfirullah. Ya, dapat ilmu tentang Al-Quran nggak bahagia. Ya. Nabi Sulaiman aja dengan bahasa semut bahagia. Manusia diajak pahami Al-Quran, jadi paham ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, nggak bahagia, nggak akan dalam kehidupan. Paham bahasa semut saja jadi doa. Qala Rabbi awzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang paham Al-Quran bagi berdoa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Auzi'ni itu secara bahasa Allah, jadikan semua anggota badan ini siap bersyukur kepadamu.
syukur terhadap nikmatmu yang telah sudah orang ketika fi ibadika sholih. Masukkan aku bersama hamba-hambaku. Ketika fi ibadika sholihin. Kenapa harus ngomong gini? Maksudnya nggak mau kalah sama semut. Ya. Semut aja hidupnya berjamaah dengan baik. Ya. Ya. Maka jadikan aku juga senang berjamaah bersama soleh. Dengan rahmatmu ya Allah, kumpulkan aku bersama hamba-hambamu yang soleh. Ya. Yang siap saling tolong menolong dalam kebaikan dan seterusnya. Jadi ingat semut. Orang salihin ya, terkenal dengan orang-orang yang ya'malun. Ya. Sehingga doanya sering mengatakan begini. Ya. Allahumma ja'alna wa auladana minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku sebagai ulama yang siap kerja. Dan semut adalah makhluk pekerja. Karena semut itu makhluk pekerja, maka semua yang diungkapkan tentang semut itu kerja semua. Jadi ketika semut itu mengatakan ya ayyuha, maka para ulama, semut lagi nadat katanya. Nadat itu manggil-manggil. Manggil-manggil nggak pakai suara. Saya manggil gini doang. Allah mengungkap di suaranya ya ayyuha. Manggil-manggil itu berarti apa? Nadat wa hadzarat. Memberi satu peringatan. Hati-hati, hati-hati. Sebentar lagi Sulaiman ya, lewat. Ya ayyuhan namlu udkhulu. Berarti semua itu lagi apa? Amarat. Ya. Nadat wa hadzarat wa amarat. Ya. Lagi nyuruh-nyuruh. Ya. Ya. Nyuruh-nyuruh itu juga perlu sabar juga. Ya. Tanyanya panitia. Ayo masuk-masuk, ayo ngumpul-ngumpul. Jangan berkeliaran. Bingung berkeliaran gimana. Memang kita kejar. Ya. Itu saking nervousnya di panitia. Kira kambing berkeliaran. Tentang Idul Adha. Jadi nadat wa hadzarat wa amarat. Udkhulu masakinakum. Ya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Ya. Jangan sampai Sulaiman itu menginjak-injak kalian. Atau pertamanya hassat wa nadat. Ya. Jadi semut udah melihat, wah sebelum terjadi udah langsung ngerespon. Wah ini ada pasukan mau lewat ini. Hassat. Baru kemudian nadat ya ayyuha, kemudian amarat. Ya. Ini semua kerja semua. Ya. La yahtimannakum wa hadzarat. Beri warning. Hati-hati, hati-hati, awas. Jangan sampai Sulaiman ya, menginjak kalian. La yahtimannakum. Ya. Apa kata para ulama? Ammamat. Ya. Dia ingin semua pasukannya jangan sampai ada yang keinjak. Ya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Ya. Jadi ini semua ungkapan tentang semut ini kerja semua. Ya. Ya, maka Allah inginkan begitulah seharusnya orang-orang beriman. Ya. Waktunya penuh dengan kerjain ini, ngerjain ini. Ya. Tentu itu akan bisa terjadi kalau ditarbiyah oleh Al-Quran. Ya. Jadi tilka ayatul Quran, motivasi Quran. Fatabassama dhahikan, motivasi Quran. Kemudian ketika Allah menggambarkan, ya, ketika Nabi Sulaiman bertanya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslim. Ada yang bisa mindain istana Ratu Balkis ke sini. Kata jin-jin,
ana atika bihi qabla ayyartadda qabla an taquma min maqamik. Ya insya Allah seharian lah bisa kita pindahin ya Tuan Raja, karena Nabi Sulaiman ya berdinas dari pagi sampai sampai sore, qabla an taquma min maqamik. Tapi nggak pakai ngantuk tadi ya. Wa inna alaihi laqawiyyun amin. Jadi kalau ngantuk berarti belum qawi ya. Kalau nggak ngantuk. Ya. Tapi kalau ngantuk juga lumayan lah. Ya, daripada ngantuknya karena lain-lain. Ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya. Kata yang satunya, ya, Allah nggak, ini terjadi khilaf yang panjang. Ya. Siapa yang dimaksud dengan qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kata yang punya ilmu dari wahyu Allah, Alkitab, saya mampu mendatangkan sekejap mata. Maka ketika ini diterjemahkan sebagai motivasi Al-Quran agar difahami bahwa memang wahyu Allah itu selalu memiliki fungsi yang dahsyat. Kalau wahyu zaman dahulu bisa mendatangkan Ratu Balqis sekejap mata, ya, maka sungguhnya Al-Quran ya, yang sangat diunggul-unggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga memiliki fungsi yang sama, fungsi-fungsi yang besar. Sehingga tentu ya, saya jangan ditagih ya, mana bukti mana buktinya besar. Perlu proses. Biarlah kalau Allah menerima ya, apa yang kita lakukan terhadap putra putri umat ya, di tempatnya masing-masing, biarlah semoga Allah terima itu sebagai apakah fondasi, apakah perintisan-perintisan ya. Semoga rintisan-rintisan itu dilanjutkan oleh para mudarrisin setelah kita. Ya. Mungkin saat ini kita baru ayo baca yang benar, ayo hafal an-naba dan seterusnya. Ya. Tapi di kepala kita sesungguhnya jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita sampaikan. Di kepala kita ada satu misi seperti misi tentara Sulaiman. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Betapapun memiliki keunggulan yang luar biasa, mampu menghadirkan istana Balqis dengan sekedap mata, langsung bekerja at-tafawwuqul imani. Keunggulan keimanannya langsung bekerja. Ya. Intinya apa? Bukan saya yang hebat Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Sehingga begitulah orang yang memiliki tafawwuqul imani ya, ketika masih belum terlihat hasilnya dia sabar ya. Enggak nuntut melulu, enggak nanya melulu mana hasilnya. Ya. Ketika berhasil juga enggak mengatakan kan hebat kan saya enggak. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun. Karena itu di An-Naml ini di ayat ke 91 92 ya, diulang lagi pentingnya ya, harus ada rintisan. Semoga Allah menerima amal-amal kita di SDIT kita masing-masing atau pesantrennya ataupun di mana saja berada.
sebagai rintisan ya menuju cita-cita surat An-Naml. Ya. Maka Allah inginkan mulai tunjukkan keinginanmu itu dengan beribadah yang baik. Qul inni umirtu an a'budu rabba hadhil baldati allati harramaha wa lahu kullu syai'. Tunjukkan bahwa kita ingin menjadi muslim yang diharapkan oleh Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Yang ketiga, wa an atlual Qur'an. Tunjukkan bahwa kita insya Allah siap menjadi sales-salesnya Al-Quran. Ya. Sales-salesnya Al-Quran. Ya. Antum sering lihat sales-sales apa? Ya. Sales kecantikan misalnya. Ya udah pasti yang namanya sales ya. Bisa ditanya, Anda sendiri pemakai enggak? Iya, pakai. Hasilnya gimana? Bagus. Enggak mungkin Anda sendiri udah nyoba enggak? Belum, cuma baca doang, katanya menghaluskan, katanya mengglowingkan, katanya semua. Enggak seru lah jadi ya. Jadi sales kok katanya semua. Ya. Sales ya harus pernah nyoba sendiri ya. Ya begitulah. Sales Al-Quran ya kitalah yang nyoba ya. Nyoba bagaimana ya mujahadahnya tilawah, mujahadahnya hafal, mujahadahnya ya. Bila perlu nggak perlu dipikirin hasilnya adalah nggak capek ya, pikirin aja aksi-aksinya itu ya. Ya kapan saya begini, kapan saya begini, berapa menit saya begini, berapa menit segini, hasilnya udah serahkan Allah aja ya. Itulah wa an atlul Quran ya. Karena dengan 3 hal ini insya Allah manusia berada dalam posisi ihtada, sedang memproses sebuah hidayah dalam diri. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Inilah sekilas obrolan singkat ya. Kalau sebut taujih takutnya dengar aja ngantuk ya. Dengar judulnya taujih dengan kalau ngobrol insya Allah senang kalau ngobrol, enak ngobrol. Kadang-kadang saya nggak menyebut taujih ya. Sama saya kadang-kadang nggak menyebut tahfidz ya. Orang tahfidz ditiarap duluan ya. Tilawah yang banyak, tilawah siap saya tilawah. Tapi yang banyak ya, nggak apa-apa yang penting banyak. Ya. Padahal tilawah yang banyak hasilnya tahfidz kan. Ya. Kadang-kadang usul fikirnya udah terlalu kuat. Tahfidz, wah nggak bakat. Saya sudah kepala 5, saya sudah kepala 4, saya punya balita, pokoknya tahfidz langsung di dinding itu dirinya ya. Baca banyak. Oh ya nggak apa-apa kalau baca banyak. Ya begitu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan obrolan pagi kita. Ngopi. Ngobrol perkara iman. Oke. Silakan, Bapak. Ada pertanyaan? Satu, Iwan. Dulu ya, yang baju putih. Yang subuh tadi nunjuk. Kita mendahulukan yang dari subuh tadi ya. Silakan yang tadi subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Wina dari Medan. Ada salam Ustadz dari Ustazah Dewi Minur Tambunan. Sampaian Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, sebelumnya kami merasa di sini, saya sendiri merasa pribadi dan teman-teman yang dari Sumur itu merasa teristimewa di sini Ustadz. Semua dilayani, semua ada, siap dengan apapun panitianya. Kemudian kami mendapat banyak suguhan ruhiyah, penguat ruhiyah. Di sini masih nyaman gitu Ustadz, penuh dengan kehusukan gitu.
Dan ini akan kami bawa pulang nanti ke daerah, terutama bagi kami yang akan mengemban amanah sebagai penggerak nantinya di wilayah untuk mengimplementasikan apa yang kami dapat hari ini di lapangan. Tentunya dengan hambatan-hambatan yang berbeda dengan setiap wilayah masing-masing. Jadi Ustadz, bagaimana tipsnya setelah nanti kami pulang dengan segala yang sudah diberikan, dengan kekuatan yang sudah diberikan, kami bisa terus menjaganya. Tapi ketika di lapangan nanti tidak muncul dalam benak itu perasaan-perasaan dunia itu, Ustaz, yang merasa lelah dan sebagainya gitu. Jadi ada tips-tips mungkin bagi kami untuk penguatan, apalagi di wilayah ya Ustaz dengan berbeda hambatannya. Mungkin kita sudah sosialisasi juga tentang hal ini, tapi mungkin karena belum sampai seutuhnya gitu Ustaz. Bagaimana Al-Quran itu bisa masuk pada formalitas. Kalau dari dulu kan belum dikenal dengan JSIT, itu kan dikenal dengan mahalnya pendidikan Ustaz. Tapi kali ini mudah-mudahan JSIT itu dikenal dengan Qurannya, dengan ilmunya, dengan ruhannya gitu. Jadi bagaimana kami di daerah itu bisa merasakan dan mengaplikasikan tidak mudah lelah gitu dengan perasaan-perasaan dunia itu Ustaz. Jelas seperti itu. Dan saya mengambil sesuatu dari implementasi di sini. Saya akan mengadakan koordinator Quran sehari bersama Al-Quran para koordinator sekolah agar mereka paham bagaimana iman waruhan itu bisa terterapkan dan bagaimana penguatan rupiah itu. Mungkin itu tadi Ustaz, ini dari saya bagaimana tipsnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tidak ada lain kecuali a'anakillah wa waffaqakillah wa iyyakunna jami'an wa iyyakum aidan insyaallah. Ya. Salamnya saya terima, alaiki wa alaihassalam. Ya. Itu memang sudah menjadi keniscayaan ya. Membangun sebuah peradaban itu memang nggak mungkin kita akan dihamparkan istilahnya karpet merah, ya. Nggak mungkin kita di ahlan wa sahlanin gitu ya. Ya udah pasti apa yang dikatakan oleh Allah ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Ya. Jadi orang ini ada manusia yang dicintai, orang manusia berakhlak tinggi, ada manusia yang berjihad di jalan Allah. Ujung-ujungnya nggak takut dengan caci makian orang. Artinya ya caci makian orang, ketidaksukaan orang itu juga menjadi keniscayaan ya. Yang tentu ini hanya merupakan sebuah awal kerja saja ya. Nanti pada akhirnya pasti mereka tidak lagi menjadi laimin, tapi insya Allah menjadi muhibbin. Ya. Terus terang saya agak susah kalau disebut kiatnya. Kiatnya bagaimana? Kiatnya nggak ada lagi kecuali sabar aja. Ya. Biarlah hari ini dia mungkin salah paham, hari ini dia menilai gini, menilai gitu. Tapi Al-Quran selalu mengatakan ini cuma temporal kok. Ya. Mungkin bulan ini saja, mungkin tahun ini saja. Pada akhirnya dia juga pasti pasti Allah rubah semuanya itu ya. Sebelum Allah mengatakan liyudhhirahu 'alad dini kullihi, agama ini pasti unggul. Saat ini terjadi, sebelumnya ada dulu yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim ya. Atau yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Memang udah pasti terjadi ya, tapi yakinlah dari segala tantangan-tantangan itu bukan akan menghentikan, bukan bersifat menggagalkan dan lain sebagainya ataupun menghambat, tapi itu semua kalau disabar-sabari hasilnya liyudhhirahu 'alad dini kulli. Semua sudah paham, semakin paham insya Allah. Oh begini maksudnya ilman wa ruhan. Ya.
Kita tidak ingin mengajarkan Al-Quran yang hanya bersifat formalitas, ya, hanya sebagai pemenuhan ya, janji-janji saat katakan mensosialisasikan ini sekolah SDIT, ya, ada program Qurannya. Tapi kita memang ingin memberikan Al-Quran yang sesungguhnya, ya, yang kita istilahkan ilman wa ruhan, ya, sehingga di masa depan ya, tidak mustahil inilah yang akan bersama anak-anak kita ya, dengan segala pilihannya. Ya. Yang jadi dokter insya Allah ma'al Quran, yang insinyur ma'al Quran, ya. Apa aja semua ma'al Quran. Sampai andai kata orang lain menganggap hanya menjadi ibu rumah tangga, padahal di sisi Allah tetap keren. Ibu rumah tangga yang ma'al Quran dan seterusnya. Ya. Ya. Yang penting juga jangan terlalu membela diri. Ya. Artinya ketika diserang sana serang sini, ya maaf, kami bukan siapa-siapa, kami juga banyak kekurangannya. Jadi seperti Nabi Nuh tadi ya, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu inni malak wa la aqulu lil ladzina tashtari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni idzal laminadh dhalimin. Merendah aja kepada orang-orang beriman, karena insya Allah dari 5 tantangan yang dihadapi orang beriman, memang yang paling langsung itu yang 4. Yang 1 ini insya Allah ya nggak terlalu nyata, ya, kecuali kalau sudah skalanya besar. Kan tantangan kerja dakwah itu 5 ya. Pertama, kafirun yuqatilu, orang kafir yang akan siap menghancurkannya. Ya. Yang kedua, lawan katanya kafir apa? Mukmin, mukmin ya suduhu, ya, yang cemburu, ya. Ya, biasanya hamba-hamba Allah yang ingin menghidupkan Al-Quran dengan segala latar belakangnya, tahu-tahu melejit aja. Ya. Ya. Kan ibu itu kan cuma lulusan ini, tapi di mata umat begitu dibanggakan. Kan si Fulan kan cuma lulusan sekolah SMA, tapi umat melejitkannya gitu. Padahal umat bukan karena SMA-nya ataupun lain-lainnya, ya karena tadi kerja-kerjanya seperti kerja semut itu. Nggak berhenti-berhenti, kerja ini, kerja itu. Jadi dia harus menghadapi mukminun yahsudu. Ya. Yang ketiga, lawan katanya mukmin, munafik. Ya. Munafiqun yubghiduhu. Munafik akan membencinya. Ya. Walaupun kita mengatakan, memang saya ngapain sih harus benci-benci? Memang saya ngajak orang ke narkoba, kan saya cuma ngajak orang baca Quran, ngajak orang jadi soleh, jadi beribadah. Ya. Ya, tapi kata munafik yang nggak ngerti, pokoknya saya kalau ada orang gini terganggu aja, sehingga saya akan beraksi juga. Ya. Ya. Jadi kafirnya insya Allah ya, nggak akan langsung, tapi yang memang kita hadapi langsung itu mukmin. Ya. Ya, mukmin ya sudu. Ya. Atau mungkin ya juhalu, nggak paham tentang apa yang kita maksud. Gitu. Ya. Dikira mau merombak, dikira mau ini, mau itu. Ya. Penting Allahu a'lamu bima fi anfusih. Penting jangan sampai Allah mengetahui di diri kita memang ada ya agenda yang tidak diridhoi. Ya. Memang kita akan menghadapi munafiqun ya. Yubghiduhu ya. Kita akan menghadapi syaitanun yudilluhu, syaitan yang akan menyesatkan kita. Apa? Yang terakhir wahawan yughwi, dan hawa nafsu kita yang berusaha menyesatkan kita. Ya. Karena itu
pembahasan kita yang agak fokus tentang Qiyamul Lail, maksudnya untuk membekali ini semua, ya, membekali ini semua. Ya. Pokoknya namanya manusia kalau sudah tema kerjanya, ya, memperbaiki diri bagi manusia, bagi diri, bagi umat, ya, mau anak-anak, mau dewasa, mau kakek-kakek, ya udah pasti, ya, dan dinamikanya ya seperti ini. Ya. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja disebut oleh Allah, kalau kamu nggak saya kuatkan, kamu juga nggak kuat. Ya. Laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Ya. Ya. Jadi Rasulullah dikuatkan. Ya. Kenapa dikuatkan? Salah satunya itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Karena itu, ya, jadikan Qiyamul Lail itu pokoknya solusi apa saja deh, ya. Ya. Mau solusi dibenci orang, wa minal laili fatahajjad, ya. Solusi rumah tangga lagi nggak romantis, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, apa aja deh pokoknya jadikan itu semua solusi, karena memang ayatnya begitu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Saya tahu hatimu lagi sempit kan, ya. Gara-gara omongan orang, gara-gara penilaian orang, komentar orang, ya. Kembalilah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, bahasa singkatnya Qiyamul Lail lah gitu aja, ya. Karena saat kamu Qiyamul Lail, kamu itu diperhatiin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka. Ya. Bertawakkallah, ya. Karena kamu akan dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah kalau kamu bangun. Alladzi yaraka hina taqum. Ya. Alladzi yaraka hina taqum. Ya. Ya, kalau yang memperhatikan kita Allah, apa sih yang nggak beres, insya Allah, ya. Ya, ya, walaupun namanya hidup, beres A, ketemu B, ya, beres B, ketemu C, ya terus saja begitu, ya. Gimana yang suka nyupir mobil ini, ya, depannya ada truk, ya, disalip, udah berhasil, nyalipnya susah, depannya ya ada lagi. Ya, yang suka ke Lampung itu pasti itu pengalamannya begitu, ya. Di depan ada lagi, salip lagi, ya ada lagi, ya, begitu itu, ya. Ya, dan sebagaimana Rasulullah menggambarkan dengan garis-garis tegak, ya, yang maksudnya adalah satu tantangan dihadap selesai, tantangan berikutnya terus saja begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Asuhan rohaninya booster ya kalau saya bilang hadir ke Mukhoyam ini, dan mungkin Bu Wina, kebetulan Bu Wina ini satu tim dengan saya. Kayaknya besok lagi Bu Wina di Medan lah kita buat Mukhoyam. Setuju nggak? Setuju. Baik Ustadz, saya Ayi dari Medan ya. Begini, mungkin panjang lebar dari kemarin kita bicara tentang Al-Quran, saya menyoroti dari sisi perspektif yang lain gitu Ustaz. Artinya begini, tadi kebetulan Bu Wina agak menyentil sedikit, sekolah SID itu mahal kan gitu, ya kan gitu Ustaz ya. Terus kita bertanya gitu, ini guru-guru Quran ini anaknya bisa nggak sih sekolah di SID dengan penghasilan yang, ya kalau saya tahu sih sejauh ini kayaknya lebih banyak di bawah gajinya itu di bawah gaji guru kelas. Begitulah Ustaz maksudnya. Jadi artinya saya ingin minta pencerahan dari Ustaz itu untuk dengan posisi kita sebagai yayasan itu apa sih dawabitnya gitu loh untuk mengangkat harkat dan martabat kesejahteraan guru Quran. Lalu kita sebagai guru Quran itu untuk melayakkan kita ini bergaji besar cukup deh gitu. Itu seperti apa performance kita gitu. Karena banyak gitu. Mungkin kalau bisa dibilang banyak saya tidak pengamat ya, tapi terkadang itu tadi lah
mungkin dari proses perekrutannya juga mungkin barangkali perlu catatan dari kita ya, misalnya seperti guru Quran itu mungkin tidak berbasic Quran, lalu guru Quran itu hanya separuh waktu dan seterusnya begitu. Jadi kayaknya lebih penekanan itu kepada gitu Ustaz, supaya dari sisi tingkat yayasan itu bisa apa ya, memahami bahwa ini adalah orang-orang yang bisa mengantarkan anak-anak kita ke surga gitu. Yang jangkauan itu bukan target duniawi saja tapi ukhrawi begitu. Dan kita sebagai guru Quran juga punya kelayakan bahwa kita tuh layak loh digaji besar loh gitu. Kalau kita bertanya sendiri mungkin ya kayak bapak-bapak ini gitu, ustadz-ustadz ini ya. Kalau ustadz-ustadz ini mungkin suka ada kalimat begini, kita sudah menikah begitu. Nikah itu awalnya dengan perasaan, tapi menjaganya dengan penghasilan. Gitu Ustadz. Terus ibu-ibu kok materi sih? Kami nggak materi loh gitu. Yang kami pakai itu cuma kebutuhan primer. Itu pun tak cukup gitu. Nah ini mungkin di sinilah titik sadaran kita gitu. Ketika kita ingin membawa izah Quran gitu, ya cobalah guru-guru juga. Misalnya ini misal ya, ustadz-ustadz itu diganteng-gantengin, ngajar pakai jas atau apa, karena rumahnya udah bagus gitu. Ini misal gitu Ustadz, ini hanya ilustrasi aja. Itulah Ustadz, insya Allah mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sabar aja deh. Mohon maaf, jawabannya singkat-singkat aja. Ya, karena memang ya bukannya nggak paham itu orang-orang gitu ya. Tapi memang ingin menguji ibu-ibu semua, ya udah. Ya. Sabar aja deh. Ya. Memang tadi alasannya memang untuk primer betul banget. Nggak ada satupun ibu-ibu kepingin gajinya bertambah beli kapal pesiar. Gitu. Jadi sering saya katakan dalam tarbiyah aulad Al-Quran, ya memang bahwa tarbiyah aulad dalam Al-Quran itu memang yang harus diandalkan pertama itu adalah at-taqwa wa du'a. Ya betul secara usaha ya, harta itu memberi dukungan ya betul. Ya. Fasilitas ya betul. Ya. Tapi saya menganggap ketika itu semua diunggulkan, kemudian dilecehkan, ketakwaan dan doa. Ya. Saya sangat tidak yakin. Bisa jadi menjadi sebuah pendidikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena yang kita inginkan kan ya, anak yang mirip seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa kecil. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya kalau untuk seperti ini mah berapapun juga jadi insyaallah ya. Ya. Pertama ini menunjukkan satu intisab ali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah lah yang paling berperan dalam hidup saya. Allah yang paling berperan dalam hidup anak saya. Ya. Yang penting anak ini cinta wahyu Allah. Ataniyal kitab. Yang penting cintanya kepada wahyu Allah jadi dai. Kalau jadi nabi kan nggak mungkin. Tapi peran nabi dan dai itu sama, penyampai. Nabi itu dari kata nabiun, penyampai. Ya. Ja'alani nabi. Kemudian menjadi anak yang penuh barokah. Ya. Ya. Ya, biaya pendidikannya mungkin orang menganggap ya sangat nggak keren ya. Tapi kalau mubarakan, ya, insya Allah itu jauh lebih baik. Ya. Waja'alani mubarakan ainama kuntu. Di mana saja dia berada, diberkahi oleh Allah. Di mana saja dia menegakkan sholat. Di mana saja dia membersihkan dirinya dalam satu pengertian, dalam satu tafsir, ataupun memang selalu beribadah dengan hartanya.
Itu menjadi program hidupnya. Ya. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wa barram biwalidati. Menjadi anak yang sangat berakhlak. Ya. Kenapa dia mengatakan syaqiyya? Karena di sini hanya berbicara tentang seorang ibu. Kalau saya nggak berakhlak kepada ibu saya, berarti saya adalah orang yang sangat durhaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ini didapatkan, ya apalagi yang perlu disedih-sedihkan. Ya. Karena ini merupakan puncak daripada target-target sebuah pendidikan versi Al-Quran. Ya. Ini maaf saya cuma mau ngajarin ifah dulu dah ya. Ya, jual mahal dulu gitu loh. Ya begini-begini juga ya, insya Allah tetap di sisi Allah lebih baik gitu lah. Ya. Maka ada contoh Nabi Yusuf ya, berpisah dengan ayahnya ya. Ya, sebagian riwayat mengatakan misalnya dari umur 6 tahun. Ya. Tapi hasilnya qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatir as-samawati wal ardh. Nah, kapan mendidiknya? Ya. Di sumur, di penjara, ya. Di istana. Hasilnya ya jadi raja, ya jadi alim, ya jadi dai, jadi nabi. Begitulah insya Allah. Ya, ya. Untuk bagaimana kita berhubungan untuk anakku ya Allah. Ya, ya. Satu ikhtiar, anak kita pasti jelek, anak kita pasti begini begitu, enggak juga insya Allah. Ya. Ya. Biarlah itu istilahnya ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Yang memang diringankan, diluaskan rezekinya, ya dia bisa ditakdirkan seperti itu. Yang yakdir, pokoknya anak jangan diam di rumah. Berangkat ke sekolah. Orang tua tetap membackup dari belakang ya untuk meraih target-target Qur'ani dalam pendidikan. Ya. Supaya kita tetap ya, izzah di mata umat ya. Bahwa memang betul-betul yang kita inginkan adalah islahun nas, perbaikan orang, perbaikan manusia. Adapun gara-gara ini tadi ya, untuk urusan primer aja susah ya, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah ya, aku dalam kondisi seperti ini bukannya aku malas bekerja, malas cari nafkah, tapi ini semua aku lakukan demi memperbaiki umat, memperbaiki hamba-hambamu ya Allah. Sehingga kita punya kemiripan dengan apa yang dikatakan Nabi Nuh tadi. Qul la aqula lakum indi khazainullah. Saya bukan orang yang memiliki banyak harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan oleh saya orang miskin banget kalau bahasa vulgarnya. Ya. Ini nasihat kepada guru-gurunya. Ya. Tentu juga nasihat kepada lembaga juga ada juga. Ya. Ya. Nasihat kepada lembaganya ya memang ya, perlu satu perubahan fikrah yang luar biasa. Ya. Ya. Bahwa Allah sendiri, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Inna haqqu ma akhadtum ajran kitabullah. Sungguhnya upah yang paling baik untuk diberikan kepada manusia adalah orang yang sedang mengajarkan Al-Quran. Ya. Tapi ini kita anggap sebagai satu penjelasan saja. Diamalin alhamdulillah, enggak diamalin sabar. Ya. Ya. Toh ya, penggenggam kekayaan ini bukan para bendahara. Kekayaan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini menjadi keyakinan, ya, boleh saja kita diperlakukan model apa saja.
mentang-mentang bukan guru kelas, mentang-mentang cuma ini, cuma itu, dan seterusnya. Ya. Tapi sungguhnya saya yakin, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih kaya daripada bendahara-bendahara itu. Ya. Lebih kaya daripada lembaga-lembaga itu, lebih kaya dari yayasan-yayasan. Asal yakin, ya. Ya, tapi kalau kita apa iya, ya udah Allah nggak mau nolong orang begini. Ya. Ya, sampaikan, ya Allah aku ingin menjadi pelayanmu. Ya Allah aku ingin menjadi tentaramu. Ya, ya Allah pilihlah aku menjadi salesmu. Ya, ya Allah berilah semua daya dukung yang menjadi kemahakuasaanmu. Ya, mengharapkan makhluk-makhlukmu mustahil ya Allah bagiku. Engkaulah Al-Ghaniyul Hamid, yang kaya dan yang terpuji. Engkau maha kuasa ya Allah. Ya. Betul di yayasan ini paling nggak keren bulanan saya. Tapi aku mohon padamu ya Allah, di sisimu, dari sisimu lah yang terkeren. Ya. Ya. Insya Allah kalau seperti ini orang bukan guru kelas, Masya Allah, kok punya mobil ya. Ya. Dari mana lewat ya, jalannya ini. Ya. Ya langsung aja dari Allah. Jadi gaya Maryam aja. Ya Maryamu, anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Udah jangan terlalu banyak dibahas lah, pokoknya ini dari Allah gitu aja. Ya, ya. Itu berlaku juga. Ya. Oleh karena itu, ya, pegang kuat ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Bolehlah orang menganggap kita begini, begitu. Yang penting Allah, ya, cukuplah bagi saya. Kalau itu yang menjadi keyakinan, ya, insya Allah turun tangan Allah. Ya. Ini hambaku memang layak ditolong. Ya. Sudah layak ditolong, ya, biarlah orang-orang hanya bisa bertanya-tanya. Ya. Padahal cuma guru kelas ya, kok bisa begitu ya. Kita yang sudah kabak, kok begini-begini aja ya. Ya, ya. Itu salah satu fenomena di lapangan. Wallahu a'lam ya. Mohon maaf sebetulnya ya, waktu kita sudah sangat terbatas. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena waktu yang membatasi kita